Selamat siang. Halo, sana. Mama jangan di rumah. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Kembali lagi bertemu dengan Bu Kristina ya di pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas memimpin doa kali ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, tentu semua sehat ya hari ini. Gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, nihil ya. Hari ini nihil semua ya. Oke, baik. Silakan, yang ada di atas meja kita hari ini hanya buku sejarah dan juga buku yang terkait dengan pelajaran sejarah. Silakan buku yang tidak terkait dengan pelajaran sejarah bisa dimasukkan ya. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ya, di sini Ibu ingin menunjukkan beberapa benda kepada kalian. Bukan beberapa benda sih, ada 3. Nah, kalian tahu ini apa? Oke, bagus, benar sekali. Ini adalah lada. Ya, kalian tahu ini apa? Ya, bagus. Ini adalah jahe. Nah, lagi satu. Oke, ini adalah saus cabai. Terbuat dari apa? Oke, jadi ada 3 benda di sini. Yang pertama itu adalah lada, kemudian ada jahe, dan juga ada saus cabai. Yang jelas ini merupakan buatan dari cabai seperti itu ya. Jadi ketiga benda ini ada lada, jahe, sama cabai merupakan benda atau bahan-bahan yang pasti digunakan sama ibu kalian di rumah kalau kalian pergi ke dapur, ya kan? Nah, jadi benda ini juga di abad ke-15 Masehi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi bangsa-bangsa barat, terutama bangsa Eropa itu memburu yang namanya bahan-bahan ini, seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, untuk selanjutnya Ibu punya gambar di depan, silahkan bisa kalian lihat di depan. Nah, bisa dilihat anak-anak? Oke, kira-kira ini gambar apa? Oke, tepat sekali ya. Ini adalah orang yang sedang tidur. Ketika kalian tidur, apakah kalian pernah bermimpi? Nah, pasti semua ketika tidur bermimpi. Nah, kebetulan gambar di depan ini orang ini bermimpi. Nih, mereka jalan-jalan, kemudian memiliki uang yang banyak, kemudian memiliki rumah dan mobil yang bagus. Nah, apakah kalian juga pernah punya mimpi? Ya, jadi Ibu tekankan di sini ya, mimpi itu bukan berarti mimpi ketika kalian tidur, tetapi mimpi di sini adalah cita-cita kalian. Nah, apakah kalian punya cita-cita? Nah, pasti semuanya punya cita-cita ya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, jika kalian ingin cita-cita kalian tercapai atau mimpi kalian tercapai, apakah kalian hanya tidur aja? Oke, berarti kalian harus bangun, berusaha, belajar yang rajin agar cita-cita atau mimpi kalian bisa tercapai atau terwujud ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama itu tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis latar
faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar peta, peserta didik mampu menjelaskan dan merekonstruksi peta rute pelayaran bangsa Barat menuju Kepulauan Nusantara dengan akurat. Nah, kemudian yang ketiga, melalui proses pencarian informasi dan literasi, peserta didik mampu mengevaluasi pengaruh penjajahan bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Kepulauan Nusantara dengan tepat. Kemudian tujuan yang keempat, melalui proses pencarian informasi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Barat ke Kepulauan Nusantara pada masa kini dengan akurat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Kalian sudah tahu kan ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar bendera. Oke, Ibu akan memberikan kalian kuis seperti itu. Kita masuk ke kuisis. Nanti akan Ibu kirimkan linknya kepada kalian. Nanti kalian jawab pertanyaan itu di kuisis. Oke, link kuisisnya udah Ibu kirim? Sudah? Oke, apakah kuisnya sudah bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, siapa tuh? Ananda Putra, posisi pertama. Terus Leonita, posisi kedua. Ayo. Oke, Evan sekarang, Ananda Putra masih posisi yang pertama. Ananda, Evan posisi yang kedua. Juara satunya siapa? Oke, Ananda Putra. Kemudian juara duanya Gita Ananda. Siapa Gita? Yang mana Gita Ananda? Oke, bagus sekali. Kemudian juara ketiganya bisa kita lihat Evan. Oke, jadi juara 1, 2, dan 3 bagus sekali. Jadi dari menjawab kuis tersebut kalian pasti sudah tahu ya, yang mana bendera bangsa Portugis, yang mana bendera bangsa Spanyol, bendera bangsa Inggris, dan juga bangsa Belanda. Oke, terima kasih untuk kuisnya. Udah? Berarti udah tahu kan ya gambar ini mana bendera Spanyol? Oke, ini bendera? Oke, ini bendera? Ya, ini bendera? Dan ini? Oke, bagus sekali. Ya. Jadi semuanya udah tahu kan nama bendera, lambang dari bendera-bendera bangsa Barat ya, terutama bangsa di Eropa. Oke, kita lanjutkan ya materi kita hari ini. Sip. Nah, di sini Ibu juga memiliki 2 gambar. Nah, gambar yang di atas bisa kalian lihat, gambar di atas itu adalah gambar sebuah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Banten ya. Pelabuhan Banten yang terkenal di zamannya itu di tahun 1596. Kemudian yang di bawah itu adalah gambar rempah. Oke, rempah-rempah. Nih ada, Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, yang pertama itu, pertanyaannya adalah apakah keterkaitan antara gambar Pelabuhan Banten dan rempah-rempah tersebut? Oke, silahkan coba dicari dulu. Oke, baru 1, baru Agung Darel. Ibu kasih ke Agung Darel dulu. Ayo Agung. Nah, jadi keterkaitannya itu adalah rempah-rempah menjadi awal mula datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ada di berbagai wilayah, dan juga sebagai pintu utama masuknya penjajahan Belanda ke Nusantara. Oke, bagus sekali ya. Pertanyaan Agung Darel. Sip. Bisa Ibu simpulkan bahwa benar apa kata Agung Darel ya. Jadi keterkaitan antara gambar Pelabuhan Banten dan rempah-rempah itu memang ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Bisa kita ketahui bahwa rempah-rempah itu adalah yang tadi sudah Ibu tunjukkan kepada kalian, merupakan sesuatu yang sangat berharga di mata bangsa-bangsa Barat, terutama bangsa Eropa. Seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua bisa kalian lihat di depan. Apakah latar belakang kehadiran bangsa-bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Nusantara? Ayo silahkan dicari lagi. Oke, sudah ketemu baru 1, Leonita, 2. Oke, Leo, silahkan Leo.
Nah, latar belakang kehadiran bangsa-bangsa Barat dan Nusantara yang pertama karena penguasa Turki dari dinasti Utsmani atau Ottoman berhasil merebut Konstantinopel pada 1453. Bangsa Eropa menjadikan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Oke, bagus sekali. Bisa upload kepada Leonita. Ya, jadi itulah keterkaitan gambar antara gambar pelabuhan Banten dan juga gambar rempah-rempah. Oke. Nah, bisa kalian lihat di depan. Lagi ada di layar seperti itu. Itu adalah gambar kota. Jadi gambar kota ini yang kita sebut tadi yaitu kota Konstantinopel. Ya, kalau kita bawa ke peta, nah kalau kita lihat secara geografis seperti itu, Konstantinopel berada di antara lautan. Nah, dikelilingi oleh yang namanya lautan. Jadi tidak heran bahwa Konstantinopel itu merupakan daerah yang sangat strategis. Nah, tetapi ternyata kota Konstantinopel itu nanti mengalami sesuatu seperti itu, yaitu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dampak jatuhnya Konstantinopel, apa sih dampak dari jatuhnya Konstantinopel? Nah, kita bisa lihat yang pertama itu membuat bangsa-bangsa di Eropa mulai berpikir. Nah, jadi bangsa di Eropa itu mulai berpikir ketika Konstantinopel tempat mereka untuk membeli rempah-rempah itu ditutup seperti itu. Jadi mereka mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan. Nah, terutama rempah-rempah secara langsung dari pedagangnya. Oke, dilanjutkan. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara itu bertujuan untuk mencari rempah-rempah dan menguasai perdagangannya. Nusantara dikenal sebagai kepulauan penghasil rempah-rempah pada saat itu. Namanya adalah Nusantara, kalau sekarang adalah Indonesia. Oke. Bagaimana dampak positif dan juga dampak negatif dari kedatangan bangsa Barat di Nusantara itu nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti kalian berkelompok, kemudian kalian diskusikan. Nanti hasilnya berupa PPT ya, kalian buat langsung PPT-nya dan kalian presentasikan di depan seperti itu. Oke, silahkan. Sudah punya kelompok kan kalian? Sudah kelompok? Silahkan bisa langsung sama kelompoknya. Oke, sudah semua ketemu dengan kelompoknya? Ibu akan bagikan kalian LKPD. Oke, semua sudah dapat LKPD? Oke, jadi tugas kelompok kalian itu ada di sini ya. Tugas kegiatan 1 menganalisis. Yang pertama itu analisis faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, yang itu ya. Itu sampai nomor 4. Silahkan kalian buat dalam bentuk PPT. Jadi kalian diskusikan sama teman kalian, hasilnya kalian bentuk dalam sebuah PPT. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Sudah mengerti semuanya? Ya. Oke, silahkan ya. Gimana kelompok Portugis? Oke, boleh. Boleh jawab sini. Nanti yang ini nanti tugas evaluasi. Nanti itu ya. Nanti PPT berarti mengangkut materi ini ya Bu ya? Ya, PPT-nya nanti materinya adalah ini. Kalian ini diskusikan, tapi yang ini evaluasi nanti individu. Enggak. Ini yang evaluasi tadi itu. Ini jawab. Kalian juga bisa buat Canva kan dari di HP kan? Kita tinggal kita buat materinya terus masukin ke sini. Mengikuti yang namanya rute perjalanannya si Belanda. Belanda juga mengikuti Portugis, cuman Portugisnya kan dia sampai di Maluku. Oke, gimana? Sudah selesai? Oke, sebelum presentasi kita mulai seperti itu, biar kalian bersemangat nanti presentasi, nggak suntuk. Bagaimana kalau kita adakan ice breaking dulu sebentar? Gimana? Baik. Oke. Relax dulu. Sebelum memulai presentasi, saya ada permainan untuk melatih konsentrasi kalian. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3.
Silakan duduk kembali, kita siap-siap untuk presentasi. Baik, kelompok pertama yang sudah siap dan bisa presentasi, kelompok Agung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi selamat siang teman-teman semuanya. Nah, jadi kami di sini dari kelompok Portugis ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Nusantara yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia merupakan hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Bangsa Barat telah berinteraksi dengan budaya dan tradisi Indonesia dari berabad-abad yang lalu. Sejak abad ke-14, pelaut Eropa telah berlabuh di pantai Indonesia. Sejak saat itu, banyak orang Eropa telah datang ke Indonesia untuk berbagai tujuan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sejak abad ke-16, para pelaut Eropa telah berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah Indonesia. Mereka menganggap bahwa wilayah Indonesia sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikonversi. Hal ini dimulai dengan upaya para pelaut Portugis untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah Indonesia. Para pelaut Portugis ini telah berhasil menyebarkan agama Kristen ke berbagai daerah di Indonesia seperti Maluku, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kesempatan untuk menemukan kekayaan dalam lingkup politik, ekonomi, dan budaya juga menjadi pendorong utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kesempatan untuk menemukan kekayaan dalam lingkup politik, ekonomi, dan budaya juga menjadi pendorong utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang luas, dengan banyak sumber daya alam dan beragam budaya, Indonesia menarik perhatian penjelajah Eropa. Di Eropa, beberapa bangsa berjuang keras untuk mencari kesempatan. Oke, itu tadi penjelasan kami mengenai rute pelayaran bangsa Eropa dan lain sebagainya. Dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mengapa rempah-rempah sangat penting bagi bangsa Barat? Yaitu untuk menghangatkan tubuh selama musim dingin di Eropa dan untuk mengawetkan makanan serta sebagai pengharum ruangan hingga pengharum tubuh. Oke, Ayu Fitriani, persilahkan. Bagaimanakah proses kedatangan bangsa Portugis hingga berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia? Baik, izin menjawab. Jadi, penjajahan Samudra Pasar Portugis untuk menemukan kepulauan rempah-rempah diawali dengan ekspedisi Bartholomeus yang menjadi orang pertama yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada 1484. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Kami tutup dengan Rama Santi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok berikutnya, yaitu kelompok Spanyol. Nah, jadi di sini kami membahas faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Nah, hal-hal yang mendorong Eropa ke Indonesia, yang pertama itu karena ada konsep 3G atau growth, itu kekayaan, gospel itu penyebaran Kristen, dan gloria itu kejayaan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan kami buka dengan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa para pelaut Eropa berani mengarungi lautan saat itu dan bukan sebelumnya? Alasannya adalah bahwa beberapa penemuan bahari seperti kompas magnetik, astrolabe, sextan, dan caravel semuanya menarik perhatian orang Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. Pengetahuan tentang kompas tidak sampai ke Eropa sampai tahun 1200-an. Ya, bagus. Oke, lagi satu pertanyaan ya. Perkenalkan, nama saya Madi Krisna. Saya ingin bertanya kepada kelompok Spanyol, mengapa bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kita. Jadi, beberapa faktor menjadi motivasi orang Eropa untuk melakukan eksplorasi guna mengembangkan jaringan perdagangan internasional. Pertama, perantara timur, terutama Muslim, menguasai jalur perdagangan darat dari Asia ke Eropa. Rute darat seperti jalur sutra melintasi stepa Asia Tengah yang berasal dari Cina berakhir di Timur Tengah Muslim. Orang Eropa menginginkan kekuatan kekayaan yang dihasilkan dari pengendalian perdagangan. Menemukan semua rute air ke Asia dan kekayaan akan memungkinkan para pedagang Eropa memotong perantara Timur Tengah dan meraup semua keuntungan dari perdagangan timur.
Presentasi akan kami tutup dengan selamat siang. Ya. Oke. Siap kelas ya. Baik, Ibu rasa sudah ya presentasi kita kali ini. Baik, tadi Ibu sudah memberikan karya lembar kerja. Waktu diskusi ya, semua dapat satu-satu. Silakan di lembar kerja itu di sebelah di belakangnya itu ada lagi tugas untuk kalian, itu adalah evaluasi. Ya, apa saja yang sudah kita bahas tadi itu ada di sana. Ada pertanyaan 5. Ya, silakan bisa kalian kerjakan dari sekarang, waktunya 7 menit ya. Nah, sudah? Sudah ya? Oke, udah isi nama kalian? Oke, silakan dikumpul ya di depan. Bisa per kelompok. Oke. Terima kasih. Ada yang belum? Oke, baik, sudah semua ya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah, kalian sudah melakukan yang namanya presentasi ke depan kan. Kemudian kalian juga sudah diskusi sama teman kalian. Ada yang bertanya, kemudian ada yang menanggapi. Kemudian kita tadi juga sudah melakukan yang namanya evaluasi. Nah, untuk sekarang Ibu ingin bertanya nih sama kalian nih di sini. Bagaimana sih perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tadi? Kemudian pada saat pembelajaran tersebut, hal apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran tersebut? Kemudian yang ketiga, apakah kalian menemukan hambatan-hambatan pada proses pembelajaran yang tadi? Seperti itu. Mungkin ada yang bisa sudah berpendapat di sini? Bagaimana perasaan kalian? Kemudian apa hal yang paling kalian sukai dalam pembelajaran kali ini? Kemudian apa juga yang hambatan-hambatan yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini? Kira-kira seperti apa? Udah? Oke, Bapak Agung? Selama pembelajaran tadi itu seru, Bu. Senang. Oke, seru. Perasaannya seru ya. Ya, Terus Bu. apa lagi? Terus yang saya sukai tadi itu waktu presentasi, Bu. Oh, kenapa? Presentasi ke depan. Ya, kenapa? Karena bisa berinteraksi saja sama teman-teman, Bu. Mulai dari saat presentasi dan sesi tanya jawabnya tadi, Bu. Oke. Hambatannya? Untuk hambatan sih belum ada hambatan, Bu. Cuma ya banyak dari materi yang mendetail itu yang saya masih kurang pahami gitu, Bu. Oke, kalau Dwi gimana? Kalau Dwi, perasaan kamu? Perasaan saya senang dapat tahu lebih banyak tentang pembelajaran sejarah lagi. Oke. Itu aja sih, Bu. Itu aja. Kemudian ada hambatan nggak yang kamu rasakan ketika kita belajar di sini? Kalau hambatannya pengapalannya, Bu. Sejarah kan terlalu banyak tuh pengapalannya. Dan itu sih, Bu. Nah, itu aja. Terus apa yang paling kamu sukai ketika pembelajaran ini? Waktu presentasinya sama kayak darah. Oh, presentasi juga. Wah, oke? Saya sih senang mendengarkan sekali karena kita tadi di presentasi itu kita bisa sama kayak gimana sih berinteraksi langsung sama audiens, teman-teman kita, sama tanya jawabnya juga tadi. Kalau hambatan yang saya hadapi sih mungkin di beberapa rincian materi yang tertentu, tapi berkat adanya tadi sesi tanya jawab, saya jadi lebih bisa memahami materi yang belum saya pahami tadi. Oke, bagus. Baik, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu menggunakan yang namanya problem listening ya. Jadi kalian Ibu kasih masalah, kemudian kalian diskusikan, kemudian kalian buat dalam bentuk PPT, kemudian kalian presentasikan, kemudian ada sesi tanya jawab dan ada yang menanggapi seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah
berikutnya seperti itu ya. Nanti pembelajaran sejarah itu tidak seperti yang dibilang hanya hafalan saja, tetapi nanti menyenangkan juga. Baik, kita tadi presentasi sudah, kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi. Nah, apa sih kira-kira kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yuk, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada kesempatan ini? Oke, yuk, coba Ananda. Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi izin menjawab untuk kesimpulan dari saya bahwa tujuan bangsa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara adalah untuk menjalin perdagangan, mencari rempah-rempah, dan mengejar keuntungan ekonomi. Mengingat rempah-rempah pada saat itu memiliki harga yang sangat fantastis, di mana sejarahnya yang tadi sudah disampaikan bahwa kota Konstantinopel itu dikuasai sama Turki, gitu kan. Dan juga ada faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Nusantara, yaitu selain rempah-rempah adanya 3G, gold, glory, gospel, yang artinya emas, kejayaan, dan tanah. Dan juga mereka ingin menyebarkan agama Kristen dan Katolik di Nusantara. Demikian dari saya pun. Ya, bagus. Ayo, ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari Ananda? Oke, Adrian. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi izin menjawab. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu apa sih kesimpulan dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu tidak hanya membawa dampak positif seperti pertukaran budaya dan teknologi, tapi juga dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya dan juga penindasan terhadap penduduk asli. Nah, meskipun telah merdeka dari penjajahan, sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tetap menjadi bagian penting dari identitas dan juga perkembangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali ya. Bagus ya. Bagus apa yang dikatakan sama Adrian dan juga Ananda. Jadi kesimpulan materi yang kita pada pertemuan kita kali ini yaitu di mana jatuhnya Konstantinopel itu membawa dampak yang luar biasa, terutama bagi bangsa-bangsa Barat ya, terutama bangsa Eropa. Jadi mereka itu mencari yang namanya dunia baru atau mencari yang namanya tempat baru di mana mereka bisa menemukan yang namanya rempah-rempah yang begitu mereka senangi seperti itu. Jadi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi seperti itu. Nah, ketika mereka sudah sampai di dunia timur atau di Kepulauan Nusantara, mereka memberikan tidak hanya dampak negatif yaitu menyengsarakan masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif seperti bangsa Indonesia akhirnya mengetahui atau paham bagaimana apa itu tanaman yang penting untuk di dunia internasional seperti itu. Nah, jadi tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif ketika bangsa-bangsa Barat itu masuk ke Nusantara. Oke, sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini seperti itu. Jadi tadi sudah kita evaluasi dan sebagainya. Nah, untuk di rumah seperti itu. Jadi kalian di rumah Ibu tugaskan untuk membuat yang namanya tugas ya. Tugas itu kalian membuat karikatur tentang karya tulis, bercerita tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Nah, jadi nanti kalian buat dalam bentuk mading 3 dimensi, dan itu kalian kerjakan di rumah, nanti bisa dikumpulkan minggu depan seperti itu. Oke, kita tadi mengawalinya dengan berdoa seperti itu. Untuk mengakhirinya juga kita akhiri dengan doa. Oke, silakan ketua kelas pimpin temannya. Mari kita akhiri juga dengan doa, karena berkat Tuhan kita bisa belajar dengan lancar. Doa. Doa besar. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kita tolong ya, nanti LCD-nya dimatikan. Ya, terima kasih.